pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berita lainnya, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Benar Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Benar Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia. Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini. Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawira Negara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap. Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda.
Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak. Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Benar Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim. Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Gampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat. Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwinsyah mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri. Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Kampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Proklim Lestari. Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Kadinsos Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima jaduk korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofyan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahrul Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahrul Razi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya. Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clearnya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair memang karena
Tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu kakak atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 kakak dan itu sudah cair. Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau jadub sebesar 15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian 3 juta rupiah per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. Dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi 5 juta rupiah per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 kakak ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karangbaru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan. Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Ikamsa Sawu Sikula Jilid 11 bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan jalan santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenak Aceh Barat Ikhwan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat, Minggu pagi. Kami atas nama lembaga kantor Kementerian Agama Aceh Barat, tentunya kami sangat mengapresiasi terhadap gagasan yang dari anak-anak kita, alumni dari MAN 1 Aceh Barat. Ada beberapa kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabuh.
Sementara Fun Run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Ketua Panitia Ikamsa Sawo Sikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Untuk kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih update lagi kegiatan dan bisa menjaga lagi silaturahmi sesama alumni dan siswa masa 1. Ia menyebut kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi Ikamsa dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan panitia. Hadiah tersebut berupa door prize bagi peserta, jalan santai, serta uang pembinaan dan penghargaan bagi pemenang kategori Fun Run. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni Ikamsa serta dukungan sejumlah sponsor. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan. Pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mu'alaf dalam peningkatan ekonomi mu'alaf di masyarakat kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mu'alaf yang berlangsung di Aula Baperida Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mu'alaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mu'alaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mu'alaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mu'alaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teguh Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kembali dilaporkan reporter Irhamsyah. Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teguh Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang memperebutkan Piala Danrem 012 Teguh Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran Dandim se-Aceh Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Danrem 012 Teguh Umar, Kolonel Infantri Windarto secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teguh Umar tersebut. Dalam sambutannya, Windarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Bukan saja, tapi seluruh Aceh karena dari kena datang ke sini dan tujuan daripada dapat dengan juga kita mencari bakat bukti para pemuda yang dari wilayah Aceh, khususnya di Aceh Barat, supaya nanti bisa menjadi atlet sampai tidak besar. Kepada para pemain supaya lebih sportif bermain, kemudian jaga kompakan masing-masing tim dan sampai mencakapkan orang lain, tapi bermain sesuai dengan kemampuan dan semangat untuk menjadi juara. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyambut positif pelaksanaan turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teguh Umar tersebut.
kita juga sudah keluarga berat melarang ada penang, jadi lebih dengan cara olahraga seperti ini akan lebih sehat olahraga, kemudian juga tidak uji Selain pertandingan utama, rangkaian kegiatan juga diwarnai pertandingan eksibisi antara Porkopimda Aceh Barat melawan jajaran Korem 012 Teguh Umar. Sejumlah unsur Porkopimda dan jajaran Korem ikut turut langsung dalam pertandingan eksibisi tersebut. Kehadiran para pejabat dalam lapangan menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana membangun komunikasi lintas institusi. Dengan diikuti 57 tim dan memperebutkan piala dan rem 012 Teguh Umar serta hadiah puluhan juta rupiah, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan sportivitas. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, kebakaran hebat melanda Pasar Jagong Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah Minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Benar Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra. Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Benar Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Benar Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Benar Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin, serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Sabang.
Pendengar, Garis Sabang Club atau GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Berikut laporan disampaikan Razi Arda. Garis Sabang Club GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pesepeda termasuk peserta dari luar daerah. Koordinator kegiatan goes bareng Garis Sabang Club Hasnen mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memotivasi masyarakat Sabang agar lebih mengenal olahraga bersepeda. Menurutnya, bersepeda merupakan olahraga yang santai namun memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Ini sebagai untuk ini motivasi aja untuk masyarakat Sabang supaya sepeda ini termasuk olahraga yang sangat santai, tapi dampak kesehatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya, ya semoga Garis Sabang nih maju terus. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasnen juga menyampaikan komitmennya bersama para anggota yang lebih senior untuk terus mendorong kemajuan Garis Sabang Club sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersepeda. Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah pesepeda dari luar daerah termasuk peserta asal rantau Prapat Sumatera Utara. Kehadiran peserta dari luar daerah dinilai menjadi bagian dari semangat untuk mempererat persahabatan melalui olahraga bersepeda. Peserta asal rantau Prapat Sumatera Utara, Sablin Cibro mengatakan komunitas bersepeda memiliki semboyan satu sepeda sejuta sahabat. Ia menyebutkan kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai wilayah Indonesia termasuk Sabang yang telah ia kunjungi sebanyak 4 kali. Yang pertama, satu sepeda sejuta sahabat. Kemudian kita ingin menjelajah Republik ini sampai ke ujung titik nol ke titik nol. Ia berharap seluruh pesepeda tetap sehat dan kuat serta olahraga bersepeda semakin berkembang dan dapat dihidupkan di berbagai penjuru dunia. Goes bareng Garis Sabang Club kali ini diikuti sekitar 35 peserta dan 10 peserta susulan yang hanya mengikuti goes di area perkotaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga olahraga bersepeda lebih memasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Sabang lintas 17 menuju Bubi Syekh Abdur Rauf Asingkili. Guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subul Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Laporan disampaikan reporter Jufrianto. Pemerintah Kota Subul Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subul Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP 4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subul Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. MOU untuk membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Subul Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari Kapakuan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Subul Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk Badan Narkotik. Sementara itu, Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah. Masyarakat Kota Subul Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Subul Salam biar generasi kita ke depan bersih dari narkoba dan narkotik. Ia menyebutkan posisi geografis Kota Subul Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh.
mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. rri.co.id